Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang saya hormati, Kepala Prodi S1 Bisnis Digital, Dr. Lina Parlina MA, lalu dosen pembimbing saya ada Profesor Usep Suhut MSc PhD, lalu ada Ibu Meta Barabrutu SLM. Perkenalkan di sini saya Zahra Fizai Saura dengan NIM 17 10 62 10 13 dari program studi S1 Bisnis Digital. Di sini saya akan menyampaikan seminar proposal skripsi dengan judul analisis faktor-faktor yang membentuk teknologi adoption dan sales performance pada komunitas UMKM OKOC Jakarta. Yang pertama di sini adalah latar belakang penelitian saya, di mana UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi tantangan besar dalam transformasi digitalnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh INDEF pada tahun 2023 ini menunjukkan hanya 33,86% UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital. Hambatan utama yang biasanya dihadapi oleh UMKM yaitu keterbatasan finansial, kurangnya keterampilan digital, dan juga minimnya tenaga kerja yang terlatih. Nah, bergabung dalam komunitas bisnis seperti contohnya ini OKOC itu menjadi salah satu strategi untuk mengakses pelatihan, pendampingan, dan jaringan bagi UMKM. Lalu peneliti sudah melakukan prariset, dan di sini berdasarkan prariset yang telah dilakukan, pelatihan berbasis teknologi ini menjadi alasan utama bagi banyaknya responden untuk bergabung dalam komunitas. Nah, hal ini tuh menunjukkan jika UMKM sangat membutuhkan pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan digital yang memungkinkan mereka untuk mengadopsi teknologi dalam operasional bisnis mereka. Lalu pada riset awal juga menunjukkan sebanyak 90,6% UMKM responden itu tergabung dalam komunitas bisnis dan mayoritas tergabung dalam komunitas OKOC. Nah, yang menjadi alasan utama mereka bergabung ini adalah pelatihan teknologi, pendampingan usaha, program pendanaan, dan juga citra komunitas yang inovatif. Dan masih sedikit sekali penelitian yang mengkaji bagaimana digital literasi, community trust, dan community engagement mempengaruhi teknologi adoption dan juga sales performance. Jadi pada penelitian ini berfokus pada UMKM yang menjadi anggota OKOC untuk bagaimana mereka memahami faktor-faktor yang mendorong adopsi teknologi dan juga peningkatan kinerja penjualan mereka. Lalu rumusan penelitian ini, yang pertama, apakah digital literasi berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap teknologi adoption pada UMKM anggota OKOC? Lalu yang kedua, apakah digital literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sales performance pada UMKM anggota OKOC? Yang ketiga, apakah community trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap teknologi adoption pada UMKM anggota OKOC? Yang keempat, apakah community trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap sales performance UMKM anggota OKOC. Yang kelima, apakah community engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap teknologi adoption UMKM anggota OKOC? Yang keenam, apakah community engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap sales performance UMKM anggota OKOC? Dan yang ketujuh, apakah teknologi adoption berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap sales performance UMKM anggota OKOC? Lalu di sini ada sun teori yang mana variabel pertama Y1 yaitu teknologi adoption. Teknologi adoption sendiri merupakan keputusan yang diambil oleh individu maupun organisasi untuk menerima, memperoleh, dan juga memulai menggunakan suatu inovasi teknologi baru dalam aktivitas bisnis mereka. Lalu dimensi yang dipakai ini dari Agostino dan Costantini, yaitu di mana dimensi teknologi adoption ini berupa people, teknologi, proses, customer, and strategi and investment. Lalu variabel Y2 saya yaitu sales performance, di mana merupakan sebagai ukuran keuntungan yang diperoleh dari proses penagihan yang dievaluasi dengan membandingkan hasil penjualan dari periode yang berbeda. Dimensi yang dipakai ini berupa performa penjualan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, kontribusi terhadap laba perusahaan, hingga total penjualan yang dihasilkan. Lalu variabel ketiga ini ada variabel X1, yaitu digital literasi, yang didefinisikan sebagai kemampuan, kompetensi, dan juga keterampilan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk dapat beradaptasi dalam era teknologi saat ini. Dimensi yang dipakai yaitu kritis, kognitif, operasional, sosial, emosional, dan juga proyektif. Lalu variabel
X2-nya di sini adalah community trust, di mana merupakan bentuk keyakinan psikologis seseorang terhadap janji, manfaat, dan juga dukungan yang ditawarkan oleh suatu komunitas, yang mana mempengaruhi seberapa aktif seseorang terlibat dalam kegiatan komunitas dari waktu ke waktu. Lalu dimensi yang dipakai di sini adalah kepercayaan sesama anggota, keinginan membantu orang lain, perhatian terhadap kebutuhan informasi orang lain, dan juga pemahaman tinggi dari informasi yang diberikan. Lalu di sini ada variabel yang X3 yaitu community engagement, di mana merupakan proses kolaboratif dan kemitraan antara anggota komunitas dan pihak luar yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan secara timbal balik dan saling menguntungkan. Dimensi yang dipakai yaitu memberikan informasi atau informing, melakukan konsultasi atau consulting, melibatkan atau involving, berkolaborasi atau collaborating, hingga memimpin bersama atau co-leading. Lalu di sini ada kerangka penelitiannya, di mana hipotesis pertama yaitu digital literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap teknologi adoption. Lalu ada hipotesis kedua, di mana digital literasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sales performance. Hipotesis ketiga yaitu community trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap teknologi adoption. Lalu hipotesis keempat, community trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap sales performance. Hipotesis kelima, community engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap teknologi adoption. Dan hipotesis keenam, community engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap sales performance. Dan hipotesis ketujuh, teknologi adoption berpengaruh positif dan signifikan terhadap sales performance. Lalu di sini ada metode penelitian, di mana yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian yang diambil ini dilaksanakan pada bulan Juni 2025. Pemilihan waktu tersebut dianggap tepat karena memberikan peneliti kesempatan yang cukup untuk melaksanakan keseluruhan tahap penelitian mulai dari pengumpulan data hingga analisis secara menyeluruh dan juga mendalam. Lalu tempat penelitian di sini diambilnya di DKI Jakarta melalui Google Form. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana populasinya terdiri dari anggota PSI Indonesia yang berdomisili di DKI Jakarta yang telah mengadopsi teknologi dalam kegiatan penjualannya. Sampel di sini, yang pertama ada teknik pengambilan sampel berupa probability sampling dengan menggunakan metode purposive sampling. Lalu jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 231 responden yang dianggap memadai sesuai dengan ketentuan Hare dan Almer pada tahun 2022 untuk analisis PLSM. Dengan perhitungannya N sama dengan jumlah indikator dikali 7. Nah, jadinya terhitung jumlah sampelnya itu 231. Lalu di sini ada skala pengukuran. Jadi pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert dengan 6 kategori. Penggunaan skala 6 tingkat ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan juga dapat diandalkan mengenai tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Berikut ini ada skor dan juga kriteria jawaban dari skala pengukuran yang dipakai oleh peneliti. Lalu untuk selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji validitas. Peneliti melakukan pengujian validitas melalui analisis data hasil uji coba instrumen menggunakan perangkat lunak Amos versi 24 dan SPSS versi 26 dengan pendekatan exploratory factor analysis atau EFA. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas, di mana peneliti uji reliabilitas dengan membandingkan nilai from alpha terhadap data signifikansi yang sudah ditentukan. Lalu ada uji hipotesis, di mana dalam penelitian ini uji hipotesis akan diolah menggunakan metode pengujian structural equation modeling atau SEM dengan software analysis of moment structure AMOS. Nah, di sini ada standar uji kelayakan untuk modelnya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.